Kalau bicara soal dijanjikan, kita ini sudah sebagai rakyat ini sudah sering dijanjikan. Tapi ternyata pembangunan dikebut. Bisa begitu ya? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih, gua mau ngajarin kalau kalian udah pesan ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gua kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gua ambil yang pisang keju nih ya. Nah. Itu ya guys, dibelah jadi 2. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai dan selalu sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini, waduh, ada berita tentang IKN nih. Iya, beritanya rada-rada gimana gitu guys. Ntar. Nih. Nekat potong upah pekerja konstruksi 50%, mandor proyek IKN kabur. Mandornya kabur. Potong upah pekerja 50%. Proyek mau nyari untung lah, kan gitu ya. Yang bikin proyek ya nyari untung lah. Apalagi kan pakai uang negara ya. Ini baru mandornya guys. Mandor. Kita baca dulu ya. Kita baca ini dari Okezone. Dari Okezone, ekonomi okezone.com ya. Dari Okezone ya. Ini Minggu 11 Desember 2022. Berita ini diturunkan Minggu 11 Desember 2022. Oke, kita baca guys. Sebanyak 13 orang pekerja konstruksi di Ibu Kota Nusantara, IKN, memilih pulang ke rumah karena upah yang tidak sesuai. Kasihan, udah jauh-jauh dateng, upahnya nggak sesuai. Pulang. Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Yusuf Sutejo, mengatakan
13 orang pekerja konstruksi tersebut saat ini sudah diantarkan pulang oleh Kapolsek setempat ke kampung halamannya yang terletak di Jawa Timur. Pekerjanya didatangkan dari Jawa Timur. Itu waktu dari Jawa Timur, wah kerja di IKN nih, wah proyek bagus nih. Iya ini kan proyek besar, ayo kita berangkat, bu gajinya besar. Sampai di sana pulang. Banyak terjadi begitu ya ternyata ya. Ada ya. Ada ya, 13 itu banyak guys. Iya betul. 13 dalam kurung 13 pekerja konstruksi pulang kampung. Sudah pulang ke Jawa dibantu Kapolsek naik kapal dini hari Kamis, ujar Yusuf saat dihubungi MNC Portal Minggu 11 Desember 2022. Rencana dari rumah pengen dapat kerjaan bagus. Manis itu ceritanya manis IKN ini kan buat 13 orang ini. Ninggalin keluarga, berapa lama di sana ya? Berapa lama itu ya? Dibaca dulu. Rada-rada gimana? Gue antara sedih sama mau ngakak gitu. Sedihnya ya kesian pekerjanya, ngakaknya IKN loh ini, IKN. Proyek besar. Di tengah seperti ini, wah IKN guys. Yusuf menjelaskan di awal kontrak para pekerja tersebut dijanjikan mendapatkan bayaran sebesar Rp150.000. Namun setelah bekerja di KN ternyata sang mandor malah memotong upah para pekerja hingga hampir 50%. Itu sekelas mandor ke pekerja, potongannya 50%. Yang di atas-atas ada potongan nggak kira-kira? Kira-kira aja, nanya aja gue, bukan mengkritik, bertanya. Kalau mau dapat untung lebih ya harus ada potongan. Kan begitu biasanya ya. Mereka dijanjikan pada saat di Jawa Rp150.000 per hari. Tapi setelah bekerja di IKN ternyata hanya dibayar Rp80.000 per hari, sambungnya. Nah ini ada kalimat dijanjikan dan ternyata. Jadi kalau bicara soal dijanjikan, kita ini sudah sebagai rakyat ini sudah sering dijanjikan, tapi ternyata yang gue heran masih ada yang percaya, masih ada yang percaya. Makan dulu pepaya kita biar lancar pencernaan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata-kata dijanjikan dan ternyata ini banyak ini. Apakah ada pihak-pihak lain yang merasakan dijanjikan dan ternyata? Silakan komentar yang baik di bawah. Adapun Yusuf mengatakan pihak kepolisian akan memburu mandor tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Buru lah Pak. Kasihan pekerja Pak. Kasihan pekerja-pekerja itu. Ya kan? Mandornya sudah kabur dan mereka pekerja konstruksi hanya minta tolong untuk pulang ke Jawa. Kita berusaha memburu mandor, pungkasnya. Dan sudah begitu kabur guys. Mandor lu ini sekelas mandor. Mandor. Sekelas mandor. Di atasnya mandor itu masih ada lagi. Di atasnya lagi masih ada lagi. Di atasnya mandor itu 2 tingkat terbawah ya. Aduh, mandornya kabur, pekerjanya ditinggal. Yang dijanjikan apa? Ternyata kejadiannya apa? Aduh, ya Allah kasihan. Seperti diketahui, kita lanjut ya. Seperti diketahui, saat ini pemerintah mulai melakukan pengerjaan konstruksi IKN tahap pertama. Tahap pertama, sudah ada yang kabur. Tahap pertama, sudah ada yang dijanjikan 150.000 tapi hanya dibayar 80.000. Baru tahap pertama. Wow, pembangunan tahap pertama sudah ada yang begini dan masih lanjut aja. Lanjut. Ini ada kalimat lucu guys.
adalah kalimat rada kocak sih ini di akhir paragraf berita ini. Pembangunan dikebut. Pembangunan dikebut tapi mandornya kabur dan pekerjanya pulang karena janjinya dibayar 150.000 tapi ternyata hanya dibayar 80.000. Pembangunan dikebut. Bisa begitu ya? Ya. Aduh, bentar. Pembangunan dikebut sebab targetnya pada tahun 2024 paling tidak sudah bisa rampung untuk tahap pertama. Pembangunan dikebut guys, dikebut tapi mandornya kabur. Ya ini gimana? Kalau kata-kata dikebut itu, gue ingat MotoGP guys. Serius, di tikungan melebar dikit aja, itu udah nggak ngebut, udah ketinggalan berapa second udah sama yang lain. Nah kalau ini baru begini, baru pembangunan tahap awal ini sudah ada yang merasa tertipu dengan janji yang mana dijanjikan 150.000 gaji per hari tapi nyatanya hanya dibayarkan 80.000 per hari dan lalu mandornya kabur. Bisakah pembangunan nikah ini dikebut? Jawab pertanyaan tersebut di bawah dengan jawaban-jawaban yang baik. Ingat, RKUHP sudah disahkan. Gue, Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warudha wal inayah. Wal afu minkum. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikebut guys. Dikebut tapi kabur. Kaburnya ngebut. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal